Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Jamaluddin dengan nomor NIM 111122339 dengan mata kuliah Manajemen Perubahan dan dosen Palaode Muhammad Hikmat. Saya akan mengambil tema faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Di sini pertama ada pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses yang meliputi beberapa kegiatan esensial untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Di sini ada beberapa elemen utama dari konsep manajemen. Yang pertama ada perencanaan, merupakan proses penetapan tujuan organisasi dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu melibatkan pengaturan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua di sini ada pengarahan, leading atau leading. Ini mencakup pengarahan, memotivasi, membimbing individu dalam organisasi agar berkesan dan mencapai tujuan. Yang ketiga di sini ada pengendalian. Proses ini berkaitan dengan pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan demikian, manajemen bukan hanya sekedar pengelolaan atau administrasi, tetapi sebuah pendekatan holistik yang melibatkan proses berkelanjutan untuk mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengoptimalkan sumber daya organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu di sini ada pengertian perubahan. Perubahan adalah proses di mana kondisi atau keadaan suatu entitas berubah dari suatu keadaan lainnya, baik dalam konteks organisasi maupun kehidupan individu. Perubahan tempat berupa transformasi, adaptasi terhadap lingkungan baru, respon terhadap tantangan atau peluang, dan memerlukan manajemen yang efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kata perubahan dalam bahasa Inggris disebut sebagai change atau taghyir dalam bahasa Arab. Perubahan dapat dimaknai sebagai beralihnya keadaan sebelumnya. Pengertian manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah pendekatan atau proses sistematis untuk mengelola transisi atau transformasi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan di dalam suatu organisasi. Ini melibatkan merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan yang diinginkan dapat terjadi dengan efektif dan efisien. Fase dan tahapan manajemen perubahan. Manajemen perubahan melibatkan beberapa fase untuk tahapan yang membantu dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi perubahan dalam suatu organisasi. Berikut adalah beberapa fase untuk tahapan umum dalam manajemen perubahan. Pra-persiapan. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan perubahan. Evaluasi mengapa perubahan diperlukan dan apa tujuannya. Yang kedua ada analisis dampak. Memahami konsekuensi perubahan terhadap berbagai aspek organisasi dan individu. Yang ketiga ada pengumpulan data dan informasi, yaitu mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merancang strategi perubahan yang efektif. Di sini ada perencanaan atau planning phase. Yang pertama ada pengembangan strategi perubahan, perancang rencana yang jelas dan terstruktur untuk mencapai tujuan perubahan. Yang kedua ada pemilihan tim perubahan, menentukan siapa yang akan terlibat dalam mengimplementasikan perubahan. Yang ketiga ada komunikasi perubahan, menyusun strategi komunikasi yang efektif untuk menginformasikan seluruh organisasi tentang perubahan yang akan dilakukan. Yang keempat ada pengembangan strategi perubahan, merancang dengan rencana yang jelas. Di sini ada implementasi. Di implementasi ini ada pelaksanaan rencana perubahan, melakukan perubahan secara bertahap atau mendadak tergantung pada strategi yang telah dirancang. Yang kedua ada pemimpin perubahan, memimpin tim dan memastikan bahwa langkah-langkah perubahan dilaksanakan sesuai rencana. Yang ketiga ada pemantauan dan pengadilan, memantau kemajuan perubahan, mengidentifikasi masalah atau hambatan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Di sini ada evaluasi dan pembelajaran. Di evaluasi dan pembelajaran, yaitu ada yang pertama penilaian hasil, menilai apakah perubahan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua ada pembelajaran organisasional, mengidentifikasi pelajaran yang bisa dipetik dari proses perubahan untuk diterapkan pada perubahan di masa depan. Yang ketiga ada penyesuaian dan peningkatan, mengubah strategi atau rencana perubahan berdasarkan evaluasi dan pembelajaran yang diperoleh. Di sini ada faktor penyebab perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses di mana nilai-nilai, norma-norma, dan struktur sosial dalam masyarakat berubah dari waktu ke waktu.
Ada beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan perubahan sosial, antara lain faktor politik. Perubahan dalam sistem politik, revolusi politik, pergantian pemerintah, atau perubahan dalam kebijakan publik dapat memiliki dampak signifikan terhadap tatanan sosial dan budaya masyarakat. Yang kedua ada faktor demografi. Perubahan dalam komposisi demografi populasi seperti pertambahan penduduk, migrasi, atau perubahan dalam struktur usia penduduk. Yang di sini ada faktor teknologi. Dalam teknologi menjadi pendorong utama perubahan sosial. Baru dapat mengubah secara manusia bekerja, berkomunikasi, dan hidup sehari-hari. Yang di sini ada lagi faktor ekonomi. Perubahan dalam sistem ekonomi seperti industrialisasi, globalisasi, atau resesi ekonomi dapat mempengaruhi distribusi kekayaan, kesempatan kerja, standar hidup, dan struktur sosial secara keseluruhan. Ini ada faktor budaya, perubahan dalam nilai-nilai budaya, norma-norma, keyakinan, praktik sosial juga menjadi faktor penting dalam perubahan sosial. Misalnya pengaruh media massa, migrasi budaya, atau perubahan dalam gaya hidup. Ada lagi faktor lingkungan, perubahan dalam lingkungan fisik, seperti perubahan iklim atau kerusakan lingkungan juga dapat mempengaruhi cara masyarakat beradaptasi dalam mengubah perilaku serta pola konsumsi. Faktor sosial, perubahan dalam struktur sosial, perubahan dalam peran gender, keluarga, pendidikan, mobilitas sosial dapat menyebabkan perubahan dalam hubungan sosial dan pola interaksi di masyarakat. Faktor historis dan kejadian tertentu, peristiwa sejarah atau kejadian tertentu seperti konflik berskala besar, perang, atau peristiwa sosial politik penting dapat mengubah arah dan dinamika sosial suatu masyarakat. Di sini ada faktor pendorong perubahan. Faktor pendorong perubahan adalah kondisi atau kejadian yang mendorong atau menggerakkan suatu entitas seperti individu, organisasi, atau masyarakat untuk melakukan perubahan. Berikut adalah beberapa faktor pendorong perubahan yang umumnya diidentifikasi. Yang pertama, teknologi. Kemajuan dalam teknologi seringkali menjadi pendorong utama perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi dapat mengubah cara kerja, berkomunikasi, belajar, dan mengakses informasi. Di sini ada globalisasi, integrasi ekonomi, politik, dan budaya antar negara-negara di seluruh dunia mendorong perubahan dalam cara berbisnis. Interaksi antar budaya dapat persebaran ide-ide baru. Perubahan demografis. Perubahan dalam strategi demografi seperti pertumbuhan penduduk, perubahan populasi, atau migrasi besar-besaran dapat mempengaruhi kebutuhan dan tuntutan sosial ekonomi, serta memicu perubahan dalam kebijakan publik. Yang di sini ada perubahan sosial dan budaya. Perubahan dalam nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, gaya hidup, dan sikap masyarakat dapat menghasilkan perubahan dalam kebijakan, praktek organisasi, dan interaksi sosial. Di sini ada kebutuhan ekonomi. Tuntutan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, atau meningkatkan kualitas produk dan layanan seringkali memicu inovasi dan perubahan dalam proses bisnis dan teknologi. Di sini ada regulasi dan kebijakan. Perubahan dalam peraturan pemerintah, kebijakan publik, atau regulasi industri dapat memaksakan organisasi untuk beradaptasi dalam mengubah cara mereka beroperasi. Tantangan atau krisis ekonomi, krisis lingkungan, atau peristiwa tak terduga lainnya seringkali memaksa individu dan organisasi untuk berubah agar dapat bertahan atau mengatasi tantangan tersebut. Inovasi dan perubahan dalam persaingan. Perubahan dalam pasar, persaingan industri yang meningkat, atau munculnya teknologi baru sering menjadi pendorong untuk berinovasi. Perubahan dalam preferensi dan perilaku konsumen. Perubahan dalam preferensi perilaku konsumen atau tren pasar dapat mendorong perubahan dalam produk, layanan, atau strategi pemasaran suatu organisasi. Pemikiran strategis dan visi organisasi. Pemikiran strategis yang proaktif, visi yang jelas, atau kebutuhan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang dapat mendorong organisasi untuk mengambil langkah-langkah perubahan yang diperlukan. Nah, di sini ada faktor penghambat perubahan. Faktor penghambat perubahan adalah hal-hal atau kondisi yang dapat menghambat atau menghalangi proses perubahan dalam suatu organisasi atau masyarakat. Nah, di sini ada berikut dalam beberapa faktor penghambat perubahan yang umumnya diidentifikasi. Yang pertama ada resistensi individu dan kelompok. Ketidakpercayaan, ketakutan akan ketidakpastian, atau kenyamanan dengan status quo dapat menyebabkan resistensi terhadap perubahan dari individu atau kelompok dalam organisasi.
Yang kedua, ada kurangnya dukungan pemimpin. Jika pemimpin organisasi tidak mendukung atau tidak memimpin perubahan dengan energi dan keyakinan, ini dapat menjadi penghalang utama bagi perubahan. Kurangnya sumber daya, keterbatasan dana atau tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan perubahan dapat menghambat kemajuan perubahan yang diinginkan. Kurangnya keterampilan atau pengetahuan. Jika individu atau tim yang terlibat dalam perubahan tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup, pelaksanaan perubahan, hal ini dapat menghambat proses perubahan. Birokrasi dan kebijakan organisasi yang kaku. Struktur birokratis yang kompleks atau kebijakan organisasi yang kaku dapat menghambat fleksibilitas dan inovasi yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Ketidakjelasan tujuan atau rencana perubahan. Jika tujuan tidak jelas atau rencana perubahan tidak struktur dengan baik, ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di antara anggota organisasi. Ketidakmampuan untuk mengatasi perubahan. Organisasi tidak memiliki kemampuan atau kapasitas untuk perubahan. Hal ini dapat menyulitkan implementasi perubahan yang efektif. Yang selanjutnya ada ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Kemajuan teknologi yang cepat dapat menjadi penghambat jika organisasi tidak dapat beradaptasi atau mengimplementasikan teknologi baru dengan cepat. Yang selanjutnya ada perlawanan dari pihak eksternal. Tekanan atau perlawanan dari pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, atau pihak berkepentingan lainnya dapat menghambat perubahan yang direncanakan. Lalu selanjutnya ada kondisi eksternal yang tidak terduga. Peristiwa luar biasa seperti krisis ekonomi global, bencana alam, atau perubahan politik yang tidak terduga dapat mengganggu atau menghambat perubahan yang sedang berlangsung. Berikut sudah semuanya materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.